Baik, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala murdin waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Baik adik-adik mahasiswa, senang sekali rasanya kita bisa bertemu kembali pada tuep kedua. Semoga di pertemuan pertama ataupun tuep satu dapat menjadi acuan atau referensi dalam mengerjakan tugas satu, dan mudah-mudahan sudah terlihat di akun masing-masing hasil penilaian dari apa yang adik-adik kerjakan, terutama pada latar belakang, rumusan masalah, dan manfaat penelitian. Yang tidak kalah penting di situ yang diperhatikan adalah daftar pustakanya. Kalau Anissa sudah mengumpul tugasnya juga, tugas satu. Suaranya tidak terdengar. Tugas satunya sudah, Pak. Sudah saya nilai juga? Iya, sudah. Kemudian untuk tugas duanya juga sudah saya submit, tapi belum dinilai. Ya, nanti kalau misalkan eh, kita selesai web 2 dan ada yang sudah submit dan ada yang mau diperbaiki, masih bisa diganti ya. Masih bisa diupload ulang kalau misalkan ada tambahan. Kalau Muhammad Ikram Ya, Pak, tugas satu sudah, sudah dinilai dan tugas dua belum saya submit, Pak. Lagi tugas proses. sudah. Oke. Iya, Pak. Untuk hasil penilaian tugas 2, apa yang saya koreksi di tugasnya Ikram? Maaf, Pak, tugas dua belum saya submit, Pak. Saya Untuk lagi tugas proses pembuatan nih, Pak. tugas satu apa yang Tugas saya satu koreksi, sudah, Ikram? Apa yang saya koreksi, Ikram, di em, situ? paling EYD terus apa, bagian-bagiannya ntar saya buka dulu. Saya nggak hafal sih, Pak. Oke, jadi yang saya koreksi paling banyak itu secara umum yang saya lihat mahasiswa masih kurang fokus pada penulisan bab satu. Masih banyak juga cara Iya. penulisannya tidak rata kiri kanan, terus spasinya, paragrafnya juga terlalu eh, panjang, bahkan ada yang tidak eh, bisa dipahami bagaimana cara membacanya ini karena dia nyambung semua, sehingga tidak kita tahu apa sebenarnya yang Anda bahas di situ. Jadi adik-adik sekalian, ketika membuat latar belakang itu, ya betul-betul Anda harus berfokus pada secara umum, terus secara khusus. Artinya secara umum Anda bisa mengutip referensi dari kejadian-kejadian lain, permasalahan-permasalahan lain, namun ketika Anda sudah di akhir latar belakang, harus kelihatan bahwa ini yang harus Anda lakukan, ini yang harus Anda teliti, di mana tempatnya, apa persoalannya, dan tentu dikaitkan dengan eh, kondisi umum yang Anda jelaskan juga pada bagian awal. Rumusan masalahnya juga seperti itu. Perlu untuk dipahami bahwa karena di latar belakang banyak sekali yang kita tuliskan, ada beberapa halaman, bisa satu atau dua, sehingga perlu untuk disederhanakan lewat rumusan masalah. Rumusan masalah itulah yang menjadi pokok permasalahan yang harus diteliti, yang harus dijawab. Karena rumusan masalah yang ada tanda tanyanya ya di dalam karya ilmiah itu. Sehingga penelitiannya adalah fokusnya pada rumusan masalah yang harus terjawab ketika Anda sudah menulis skripsi. Oke, terus yang terakhir untuk di tugas satu,
saya masih di tugas 1. Eh, ada atau masih banyak mahasiswa yang tidak melampirkan sitasi ataupun daftar pustaka yang telah dikutip. Ya tentu ketika kita secara resmi mengajukan skripsi, maka wajib setiap kutipan kalimat-kalimat yang Anda masukkan di dalam karya ilmiah kita itu harus jelas sumbernya. Siapa yang menulis, apakah dalam artikel, dalam buku. Ya tentu ketika kita mengutip tanpa memunculkan nama penulisnya pada daftar pustaka, itu bisa disebut plagiat ya. Dan kesarjanaannya bisa digugurkan. Oleh karena itu penting sekali kita ketika mengutip kata-katanya orang, itu harus ada dalam daftar pustaka. Ya, keunikannya lagi daftar pustaka sekarang itu tidak secara manual lagi, tetapi menggunakan aplikasi, bisa Zotero, bisa juga menggunakan Mendeley. Ya, kedua aplikasi ini semuanya bisa digunakan untuk mensitasi sehingga nantinya ketika kita mau menyelesaikan skripsi, itu daftar pustakanya tidak manual lagi, tetapi di Mendeley itu tinggal diambil dan nanti akan secara otomatis bisa ditampilkan pada halaman daftar pustaka kita. Sudah ada ya yang beberapa memasukkan lewat Mendeley, tapi lebih dominan masih manual. Itu secara aturan di UT tidak dibenarkan ya. Kita sudah harus menggunakan aplikasi untuk daftar pustakanya. Dan seharusnya karena kita adalah Jadi, maaf Pak, jadi ya izin. Jadi kita harus revisi di bagian daftar pustaka nih harus pakai Mendeley gitu, Pak? ya jadi seharusnya menggunakan Mendeley ya. Jadi yang dipersyaratkan di skripsi nanti, meskipun di metodologi Anda bisa lolos, tetapi ketika Anda sudah skripsi, maka pasti pembimbing ataupun penguji akan menyarankan menggunakan Mendeley. Oleh karena itu, sebaiknya di mata kuliah ini Anda sudah belajar mencoba menggunakan Mendeley, ya, seperti itu. Ya, ketika Mendeley itu sudah kita apa namanya, sudah kita install di laptop kita, maka kita bisa menghubungkan dengan Microsoft Word. Microsoft Word nanti itu pada bagian reference akan memunculkan aplikasi Mendeley. Jadi ketika kita mengutip, baik itu artikel ataupun buku-buku, ya tinggal kita menggunakan aplikasi Mendeley sehingga nanti otomatis pada daftar pustaka. Apakah ada yang sudah pernah mencoba menggunakan Mendeley di sini? Sudah ada atau belum? Saya pakai Mendeley, Pak. Putri sudah menggunakan Mendeley ya? Iya, sudah. Ya, berarti di koreksian saya, sudah saya periksa tugas satunya? Tugas satunya sudah diperiksa, Pak. Sudah Oke, dinilai. sudah. Oke. Jadi rata-rata poinnya itu masih eh, 70 ataupun 80 ya, karena memang masih banyak yang kurang sekali. Apalagi di latar belakang itu harus betul-betul tajam, ada gapnya di situ, ada persoalan-persoalan secara global ataupun secara umum dan persoalan di tempat rencananya melakukan penelitian. Meskipun di mata kuliah ini masih menggunakan data-data yang bisa dikarang saja ya, karena kita belum meneliti secara langsung. Tetapi supaya Anda mudah di skripsinya nanti, sebaiknya Anda sudah menggunakan eh, atau mengangkat judul yang rencananya diambil pada saat skripsi nanti. Seperti itu. Ya. Saya coba share dulu. Sekarang kita membahas terlebih dahulu tentang kajian pustaka. Ya.
Untuk aplikasi Mendeley kurang lebih seperti ini. Jadi ada aplikasi Mendeley desktop, ada yang reference manager. Ini yang terbaru, tetapi dua-duanya tetap bisa digunakan, ya. Jadi Anda download saja. Nanti Anda harus membuat juga akun Microsoft, ya. Nanti akan diarahkan ketika Anda menginstal aplikasi Mendeley pada laptop masing-masing, maka akan terarah sendiri. Atau kalau misalkan Anda kesulitan, banyak sekali referensi di YouTube untuk menghubungkan Word dengan Mendeley kita. Sekarang saya coba buka kajian pustaka. Ya, karena tugas duanya adalah kajian pustaka, ya. Anissa tadi katanya sudah mengupload. Iya toh? Ya, sudah Iya, mengupload. sudah. Ya, karena tugasnya adalah tugas kedua ini adalah kajian pustaka, ini adalah hal yang sangat penting dalam mengembangkan skripsi. Karena kajian pustaka disinilah referensi tentang judul yang Anda angkat diurai secara satu persatu. Kalau misalkan ada yang mengangkat judul penelitian tentang pengembangan, maka di sini juga akan dimasukkan artikel-artikel tentang pengembangan yang mengarah mirip-mirip dengan penelitian kita. Sehingga pada saat kita mengembangkan penelitian tersebut, ada landasannya, ada pedomannya dalam melakukan penelitian. Ya, kajian pustaka. Cara berargumentasi untuk menunjukkan keaslian penelitian adalah dengan menunjukkan adanya kesenjangan penelitian dan dari penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Untuk mengidentifikasi kesenjangan penelitian, maka Anda harus melakukan kajian pustaka dari sumber pustaka yang berkaitan dengan penelitian Anda. Bisa dipahami yang saya baca? Jadi, Bisa, Pak. Bisa, oke. Pak. Jadi kajian pustaka di sini dimaksud adalah sumber pustaka yang berkaitan dengan penelitian Anda. Jadi Anda bisa men-searching di Google Scholar ataupun pada akun-akun DOJ. Bahkan di ChatGPT kalau Anda mau lebih mudah, masukkan judulnya dan Anda coba masukkan prompt, minta penelitian-penelitian internasional ataupun penelitian nasional yang terakreditasi SINTA yang mengarah ataupun ada kaitannya dengan judul Anda, maka akan dimunculkan itu. Anda bisa mengutip itu, bisa mendownload file PDF-nya, nanti Anda masukkan pada Mendeley. Dan ketika Anda mengutip kata-kata dari artikel tersebut, maka ya akan secara otomatis nanti muncul pada daftar pustaka Anda. Nah, jadi kajian pustaka itu memunculkan kesenjangan penelitian. Maksud kesenjangan penelitian di sini, penelitian yang Anda kutip adalah meskipun ada kaitannya dengan penelitian Anda, tetapi tetap harus ada perbedaannya, ada kebaruannya. Jadi kita juga tidak dibenarkan kalau meneliti hal yang sama persis, tetapi ada kekurangan dari penelitian sebelumnya yang Anda selesaikan. Itulah yang disebut kesenjangan penelitian. Nah, terus di sini juga ada namanya keaslian penelitian pada kajian pustaka. Ya, ketika kelihatan bahwa penelitian Anda memiliki keterkaitan, tetapi ada variabel tambahan, ada variabel yang belum terurai, terpecahkan pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh orang lain, sehingga Anda memunculkan judul tersebut agar bisa digunakan dan bisa menutupi kelemahan-kelemahan dari penelitian sebelumnya. Terus ada pertanyaan penelitian. Nah, pertanyaan penelitian inilah yang mengarahkan Anda bahwa nanti
akan ada keterbaruan dari penelitian saya. Terus ada hipotesis. Hipotesis ini tidak semua penelitian ada hipotesisnya ya. Jadi penelitian kuantitatif itu rata-rata ada hipotesisnya. Hipotesis ini adalah jawaban sementara ataupun kesimpulan sementara dari apa yang Anda teliti. Ini boleh ada di dalam kajian pustaka kita di bab 2, boleh juga tidak ada. Kalau penelitian kuantitatif pada dasarnya hipotesisnya ada. Tapi kalau penelitian kualitatif ataupun R&D biasanya tidak mempunyai hipotesis. Oke, coba kita lanjut lagi. Kita jelaskan lagi secara detail kajian pustaka. Kajian pustaka adalah pencarian dan evaluasi kritis terhadap sumber pustaka yang tersedia sesuai dengan bidang ilmu atau topik penelitian yang Anda pilih. Kajian pustaka mendokumentasikan state of the art dari sebuah topik penelitian yang sudah dikerjakan sebelumnya. Apa sih tujuan dari kajian pustaka dalam penelitian? Ya, yang pertama melakukan survei pustaka atau literatur yang di bidang studi pilihan Anda untuk memilih pustaka yang sesuai atau relevan dengan penelitian yang dilakukan. Saya akan mencoba mencontohkan pada, mudah-mudahan bisa kelihatan. Coba di-on-kan tetap kameranya ya, supaya saya bisa melihat bahwa Anda mendengarkan apa yang saya jelaskan. Ini tidak lama ya. Silakan di-on-kan kameranya supaya saya bisa mengetahui bahwa Anda fokus melihat. Jadi nanti ketika mengerjakan tugas 2 tidak banyak lagi yang kurang dan Anda mendapatkan poin yang maksimal. Harapan saya Anda semua mendapatkan poin yang maksimal. Ya, saya akan coba mencontohkan dari disertasi ataupun karya ilmiah yang saya kerjakan. Meskipun ini disertasi tetapi arahnya sama saja ya. Ya, apakah Anda melihat file Word yang saya tampilkan? Pak, ada Pak. Oke. Iya Pak, ada. Jadi ini ada judul penelitian, judulnya pemanfaatan trainer kit terintegrasi virtual laboratory dalam pembelajaran praktikum rekayasa jaringan komputer. Tentu supaya pembaca nantinya ataupun yang menulis skripsi atau disertasi bisa menjelaskan apa judul yang Anda angkat ini, maka harus Anda uraikan semua yang Anda tuliskan pada judul ini di kajian pustaka. Ya, yang pertama tentang pemanfaatan. Tentu harus ada kajian penelitian terdahulu tentang pemanfaatan. Apa sih itu pemanfaatan? Ya, toh? Nah, coba saya perlihatkan ya di bab 2 ini, tinjauan teoritis. Ini sama saja dengan kajian pustaka. Ya, coba Anda lihat. Di sini ada tulisan pemanfaatan. Yang dibahas pertama adalah kawasan pemanfaatan. Iya tidak? Ya. Terus di situ ada trainer kit. Yang dibahas bagian B adalah trainer kit. Ya, toh? Ya, tolong Anda perhatikan supaya jelas. Terus yang ketiga ada virtual laboratory. Virtual laboratory di sini adalah aplikasi yang digunakan dalam penelitian ini dan itu juga harus diurai di tinjauan pustaka. Harus dijelaskan apa itu virtual laboratory, siapa yang sudah pernah meneliti tentang virtual laboratory, dan nantinya di akhir pembahasan kajian pustaka Anda harus menarik satu kesimpulan bahwa
Ini definisi-definisi dari variabel-variabel dalam judul penelitian saya. Setelah itu, Anda memberikan perbedaan dari penelitian yang Anda lakukan. Suara saya jelas atau tidak? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke. Nah, jadi setelah virtual laboratory, kita juga harus membahas mengenai pembelajaran praktikum. Karena itu di sini juga dijelaskan pembelajaran praktikum. Nah, terus nanti karena ada rumusan masalah, coba kita lihat rumusan masalahnya ya. Rumusan masalah dalam penelitian ini bagaimana pola pemanfaatan. Nah, di tinjauan teoritis juga, dia memunculkan bagaimana pemanfaatan itu di kawasan pemanfaatan. Terus yang kedua, tahapan penyusunan. Maka dia juga akan membahas mengenai panduan pembelajaran praktikum. Ini penyusunan panduan praktikum. Terus ada yang bagian ketiga, bagaimana persepsi pengguna. Di situ juga membahas mengenai persepsi pengguna dalam pembelajaran. Tentu di kajian pustaka ini memunculkan beberapa penelitian-penelitian terdahulu yang membahas tentang bagaimana mengukur, mencari tahu persepsi pengguna terhadap pemanfaatan suatu media pembelajaran ataupun sebuah produk IT yang dibangun. Seperti itu. Misalkan ada yang meneliti tentang website atau sistem informasi. Ya, ketika kita ingin mengetahui bahwa website itu berguna, bermanfaat bagi pengguna, maka kita harus melakukan penelitian, mungkin menggunakan instrumen penelitian, angket, atau biasa juga disebut kuesioner. Ada juga yang melakukan wawancara secara langsung kalau penelitian kualitatif. Ya, seperti itu. Oke, terus dipersyaratkan pada daftar pustaka Anda menggunakan style apa ya? Kalau seperti ini namanya style footnote, modern humanity. Dia nanti ada di bagian bawah seperti ini. Anda bukan seperti ini ya. Coba saya contohkan di tempat lain. Cara penggunaan Mendeley supaya Anda tidak bingung. Misalkan seperti ini. Kita mencari definisi kajian pustaka. Saya buka chat GPT ya supaya lebih gampang. Di sini coba kita cari apa itu kajian pustaka. Kajian pustaka adalah. Misalkan ini kita kutip dari sumber artikel ataupun dari buku ini. Kajian pustaka adalah. Maka misalkan yang membuat definisi ini dari sebuah artikel yang kita kutip, maka kita bisa mengatur terlebih dahulu. Saya coba ini, buka Mendeley-nya. Jadi Anda harus sesuaikan dengan judul masing-masing ya. Kita masuk ke sini ataupun kita atur dulu citasi yang digunakan. Ya, nanti kita cari apa style. Ini adalah apa style. Use style, terus klik down.
Ya, coba kita insert dulu ya. Nanti kita mencari pada Mendeley yang sudah kita siapkan sebelumnya. Jadi kita klik, terus go to Mendeley. Nah, misalkan kita kutip dari Sahida Hayati. Kita klik seperti ini, terus klik citasi. Mendeley. Ya, dari Sahida, terus kita klik citasi. Nah, jadi seperti inilah tampilan dari melakukan citasi pada Mendeley menggunakan style apa. Nah, nanti ketika kita memasukkan pada daftar pustaka, maka kita tidak perlu lagi untuk menuliskan secara langsung. Ini kita tinggal klik insert bibliografi, maka akan muncul kutipan yang kita tuliskan tadi. Ya, toh? Jadi begini cara penggunaan Mendeley. Ini yang paling banyak yang tidak sesuai dari tugas 1 yang Anda masukkan. Ya, mungkin bisa saja saya kasih lulus Anda meskipun secara manual ya. Tetapi jangan sampai ketika Anda sudah skripsi, diwajibkan menggunakan Mendeley, Anda tidak tahu. Oleh karena itu, kita sekarang bisa pelajari secara step by step, sehingga pada saat Anda skripsi di semester 7 atau 8, ya sudah aman mengenai citasinya. Nah, terus misalkan ada 2 tambahan lagi. Kita mengutip, karena banyak sekali di sini saya lihat mengambil judul sistem informasi, maka misalkan kita mencari tahu tentang definisi sistem informasi. Sistem informasi menurut ahli. Nah, ini misalkan kita mengutip satu kutipan tentang definisi sistem informasi, karena kalau ada yang
mengangkat judul tentang sistem informasi, maka sistem informasi itu harus dijelaskan pada kajian pustaka. Nah, ini dari Om Bren. Maka ketika kita memasukkan pada kajian pustaka, ya saya contohkan lagi mengambil kutipan, insert, go to Mendeley, dan kita cari di mana atau siapa artikel yang kita kutip tadi ya. Ini adalah kumpulan artikel-artikel yang dimasukkan baik lewat PDF ataupun lewat format RIS dan lain sebagainya ya. Nah, ini tidak langsung ada di sini. Kita harus mendownload terlebih dahulu referensi-referensi yang akan dimasukkan ke dalam Mendeley. Misalkan seperti ini ada. Saya contohkan dulu, kita masuk di Google Scholar ya. Atau Izin Pak, berarti begini. tidak bisa searching langsung di Mendeley-nya ya Pak ya? Kita Ini harus semua upload manual ya? di Zoom ini, apakah sudah pernah melihat artikel sebelumnya? Nah, saya contohkan ada artikel saya di sini. Ya, ini adalah artikel. Ini adalah sebuah artikel yang berjudul Pengenalan Teknologi Pembelajaran Virtual Reality. Ini kalau misalkan ada yang mengangkat judul seperti ini, berarti Anda bisa mengutip kajian penelitian terdahulu lewat artikel ini. Maka Anda harus mendownload dulu file dari artikelnya orang itu. Artikelnya orang itu. Setelah itu, kita masukkan ke dalam Mendeley. Mana Mendeley tadi? Kita cari Mendeley. Cara memasukkannya itu mudah sekali ya. Jadi cara memasukkannya, kita tinggal klik yang ADD di sini. Terus mencari file artikelnya orang yang kita kutip. Nah, masukkan ke dalam Mendeley. Maka akan masuk. Ya, kalau misalkan autornya atau penulisnya tidak berurut atau belum bagus, maka kita bisa mengedit. Kita klik seperti ini, maka di samping kanan itu kita bisa edit ini. Ini e-society, ini salah ini. Nah, ini tinggal kita hapus. Nah, karena penulisnya itu mulai dari Pak Ashabul namanya. Nah, seperti ini. Atau kita hapus lagi satu. Nah, maka seperti ini. Misalkan sistem informasi yang tadi saya ambil dari artikel ini, maka saya tinggal menginsert lagi, mensitasi lagi lewat artikelnya Pak Ashabul tadi. Kita sitasi lewat sini. Jadi pastikan kita sorot, kita pilih. Setelah itu kita klik sitasi. Maka akan muncul di bagian sini. Sudah bisa dilihat? Setelah itu, kita tidak perlu capek-capek membuat daftar pustaka. Dia akan langsung berurut seperti ini. Ya kan? Itu. Jadi, kenapa saya perlihatkan ini? Karena secara umum rata-rata Anda yang mengerjakan tugas satu, hanya satu atau dua orang sampai tiga orang yang mendelay. Selain itu manual semua. Itu sudah cara-cara zaman Belanda itu.
bukan lagi sekarang. Ya. Kalau untuk tulisan-tulisan biasa, ya boleh, masih boleh menggunakan manual. Tetapi kalau untuk karya ilmiah, ya sebaiknya kita menggunakan aplikasi. Sampai sini ada pertanyaan mengenai melakukan sitasi atau mengembangkan kajian pustaka? Atau saya buka salah satu tugas dari temannya. Di sini ada UT 2006 atau judulnya Anissa ya. Mudah-mudahan sempat saya download supaya gampang dilihat sama-sama, apalagi sudah mendelay ya. Ada tidak judulnya Anissa di sini? Ah, Anissa Nafsiha betul. Oke, coba kita lihat ya. Mudah-mudahan tulisannya Anissa ini bisa menjadi contoh untuk kita semua. Suara saya jelas? Tadi jangan sampai saya bicara terus baru tidak didengar. Jelas, Jelas, Pak. jelas Bapak. Pak. Ya jelas ya. Ya karena saya sempat pakai headset tadi. Headsetnya sudah lowbat jadi saya lepas. Oke, ini saya tutup dulu supaya tidak terlalu banyak. Ya, ini ada tugasnya Anissa. Kalau kita mau melihat, berarti ini daftar pustakanya Anissa tidak otomatis ya. Iya, Eh, Pak. bukan daftar pustakanya, daftar isinya. Kalau ini mau dikasih otomatis, misal ini mudah sekali ya. Kita tinggal melakukan heading. Misalkan seperti ini. Supaya Anda tidak perlu membuat daftar isi manual lagi. Ini kita heading ini. Kasih masuk di heading 1. Heading. Ini kita bisa modifikasi dulu. Modifikasi. Misalkan di sini menggunakan Cambria terus 12 bold.
Ya, latar belakang ini bisa juga kita buatkan lagi grid style, terus modifikasi ini kita tulis subbab 1. Subbab 1. Terus kita pilih sini heading 2. Dan kita klik OK. Ini kita atur hurufnya jenis apa? Tunggu. Terus ukurannya ya. Nah, seperti ini. Terus yang tidak kalah penting itu warnanya. Heading 1 juga seperti itu. Jadi kalau misalkan ada mau diedit, kita masuk saja di modifikasi. Di heading 1, ini kita modif juga. Tadi kita lupa mengubah warnanya. Seperti itu. Terus ini super heading 2 tadi. Nah, jadi sekarang kita sisa kalau ada 1.2 tadi di sini 1.2. Ini tinggal kita masukkan dan klik lagi heading 2. Oh, bukan heading 2. Tapi kita masukin formatin dulu. Subbab 2. Oh, tidak muncul ya. Ini subbab 2. Ya, nanti Anda lakukan seperti ini sehingga tidak perlu lagi membuat daftar isi secara manual. Ya. Oke, kembali kita di judul.
Di sini covernya sudah bagus sekali yang ditampilkan, yang dibuat oleh Anissa, sudah sesuai dengan panduan. Ada kode mata kuliah, ada nama mata kuliah, terus judul penelitian. Judul penelitiannya di sini perencanaan dan perancangan sistem informasi manajemen kalibrasi alat ukur berbasis web. Oh. Aduh, astagfirullahaladzim.